Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel RZ TV. Selamat datang di channel saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini agar yang lain juga memperoleh pengetahuan atau manfaat dari video ini. Simak sampai akhir, jangan di skip karena kalau di skip ilmunya tidak akan sempurna. Baik, video kali ini saya akan membahas mengenai ESP Material Evaluation, English for Specific Purpose, dan mengevaluasi bagaimana materi untuk English for Specific Purpose tersebut. Kenapa kita perlu mengevaluasi? Karena evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sebuah kualitas, untuk memperbaiki bahan ajar atau materi yang akan disampaikan kepada siswa atau peserta didik. Pada intinya adalah evaluasi, jika ada yang perlu diperbaiki maka direvisi, jika perlu ada yang tidak bisa direvisi, tidak bisa dipertahankan, maka larinya adalah diganti dengan yang baru. Baik, berikut adalah how do you evaluate material? Bagaimana kita mengevaluasi materi? Tentunya kita harus memiliki strategi atau cara bagaimana mengevaluasi materi. Jangan sampai hanya berdasarkan kepada asumsi diri sendiri tanpa mempertimbangkan dasar-dasar kaidah cara mengevaluasinya. Ada paling tidak 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah di sini ada defining criteria. Kita harus menentukan sebuah kriteria. Menentukan kriteria apa yang akan digunakan dalam mengevaluasi sebuah materi. Yang kedua adalah subjective analysis. Nanti akan kita lihat apa sih subjective analysis. Yang ketiga adalah objective analysis dan matching. The material evaluation process, proses mengevaluasi materi. Yang pertama tadi defining kriteria, menentukan sebuah kriteria, mencari sebuah kriteria apa yang akan digunakan dalam menganalisis ataupun mengevaluasi materi tersebut. Di antaranya adalah di sini ada on what basis will you judge material? Apa landasan Anda dalam menilai sebuah materi? Landasannya apa? Kemudian ada kriteria yang mana yang penting dalam menilai materi Anda. Berikutnya adalah objective criteria. How does the material being evaluated? Bagaimana evaluasi itu, apa materi dievaluasi, kemudian bagaimana cara merealisasikan sebuah kriteria tersebut, mengimplementasi sebuah evaluasi seperti apa. Kemudian matching, kecocokan, kepantasan, kesesuaian. How far does the material match your needs? Bagaimana materi tersebut itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian subjective analysis. Subject analysis adalah what realization of criteria do you want in your course? Kriteria seperti apa yang Anda butuhkan? Kriteria materi seperti apa yang Anda butuhkan dalam kursus Anda? Paling tidak inilah checklist yang bisa Anda gunakan untuk membuat sebuah materi atau bahan ajar. Di sini ada diantaranya adalah audience. Kita harus mencari tahu, harus mengidentifikasi siapa siswanya. Who are your learners? Siapa siswa yang akan ikut program atau yang akan ikut kursus belajar bahasa Inggris. Kita tentukan siapa dari usianya, dari seks ataupun dari laki-laki perempuan, kemudian nationality kebangsaannya, study or work specialisms, atau pekerjaannya, latar belakang pekerjaannya, latar belakang pendidikannya, ketertarikan dia dalam bahasa Inggris seperti apa. Itu harus cari tahu.
Kemudian, who is the material intended for? Untuk siapa materi tersebut ditujukan? Setelah audiens kita ketahui, maka tentukan goals, tujuan, aims. What is your goal, course? Tujuan dari kursus Anda apa? Kemudian, tujuan dari materi apa? Satu sisi tujuan dari Anda buat sebuah lembaga pendidikan atau kursus, apa tujuannya? Yang kedua adalah materi yang Anda buat, tujuannya untuk apa? Berikutnya, subjective analysis dari konten, ya, dari audience, aims, kemudian adalah contents. Contents ada yang disebut dengan language description. Language descriptions, ya, ada strukturnya, national, functional, kemudian discourse base-nya. Ini harus diketahui, harus Anda petakan, harus Anda cantumkan strukturnya seperti apa materi tersebut, nationalnya, ataupun ada kebahasaannya, kemudian functional dari bahasa itu untuk apa, kemudian discourse based, analisis wacana seperti apa. Kemudian the type of linguistic are in the material, jenis kebahasaan dalam materi seperti apa. Berikutnya adalah language points, ada particular, structure, functions, vocabulary. Ini bagian yang harus Anda ketahui dan Anda ceritahu ketika Anda mengevaluasi bahan ajar ataupun materi. Language point, do the material cover, apakah materi itu mengcover sebagian, keseluruhan, fungsinya, ada vocabulary-nya atau tidak. Kemudian ada proportion of the words, macro skill. Ada 4, ada listening, speaking, reading, dan writing. Apakah ada di dalamnya atau tidak? Seperti apa porsi dari setiap, ya, porsi dari setiap 4 skill itu seperti apa? Apakah fokus kepada listening semua, reading semua, ataupun speaking? Sementara untuk ESP adalah practice dan mayoritas adalah kalau tidak oral ataupun written. Kalau tidak nulis atau spoken, berbicara, atau reading. Itu poin yang paling penting di dalam ESP. Atau skill yang lain, apakah ada di dalamnya? Ya, teaching vocabulary, misalkan bagaimana pengayaan vocabulary-nya, kosakatanya, pronunciation-nya, atau grammar-nya. Meskipun ini bagian tidak menjadi fokus utama dalam ESP. Ya, apakah macro skill-nya tercover di dalam atau tidak? Itu yang menjadi catatan ketika kita menganalisis atau mengevaluasi sebuah materi. Sekarang berikutnya adalah setelah contents, baru metodologinya, metodenya. Apakah metode yang digunakan dalam materi tersebut, dalam bahan ajar tersebut adalah fokus kepada behaviorism. Di sini behaviorism adalah systematic approach to understanding behaviors. Ya, bagaimana attitude siswanya, kognitif, ya, kecerdasannya efektif secara sikap ataupun perilakunya seperti apa. What theories of learning? Ya. Di sini ada what theories of learning are material based, berdasarkan kepada teori pembelajaran siapa, materi yang Anda buat. What aspect of the learners, ya, attitude, expectation about learning. Apa yang diekspektasikan, apa yang diharapkan, apa yang jadi tujuan daripada pembelajaran itu oleh si siswa. Di sini tentunya ada, kalau ada misalkan ada latihan dalam materi tersebut, bahan ajar tersebut, jenis materi latihannya, exercise-nya seperti apa? Apakah itu dipandu atau bebas begitu saja mereka belajar sendiri? Apakah dalamnya comprehension ataupun production, ada project di dalamnya atau tidak? Language, ya, skill practice, language skill use, apakah ada practice kebahasaan di dalamnya atau tidak? Kemudian one right answer, ketika Anda membuat sebuah tes ataupun exercise, apakah ada jawaban hanya satu jawaban yang benar atau kemungkinan jawaban yang benar yang lainnya? Apakah ketika Anda memberikan tes itu adalah grup atau mandiri, individu? Itu harus benar-benar ditentukan dalam sebuah materi atau bahan ajar. Kemudian di sini ada
what kind of exercise? Jenis latihan itu seperti apa exercise-nya? Ya, itu harus ada di dalam sebuah materi atau bahan ajar. Ini sebagai panduan ketika Anda mengevaluasi sebuah materi bahan ajar. Kemudian what teaching language techniques? Teknik dalam mengajar seperti apa yang digunakan? Apakah ada beberapa jenis pengajaran seperti pair works, small group discussion, atau small group work dan sebagainya? Itu harus ada di dalam materi. Kenapa harus seperti itu? Agar siswa itu atau siapapun yang menggunakan materi itu, bahan ajar tersebut itu bisa, ya, tanpa kebingungan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian berikutnya adalah what aids are available for use? Ada nggak alat bantu lain? Ya, alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran itu ada tidak? Seperti ini. Kemudian what aid do material required? Yang dibutuhkan dalam, ya, materi tersebut seperti apa? Alat bantunya. Jadi ketika orang itu sudah mempersiapkan, ketika membaca materi atau bahan ajar yang kita buat, sudah mempersiapkan dari awal. Atau kriteria yang lain yang bisa kita gunakan. Misalnya harga ketika dicetak, what price? Harusnya jangan terlalu mahal ataupun sulit terjangkau oleh siapapun. Harusnya bisa mengakomodir, ya. Jadi siapa bisa merasakan dari materi tersebut atau bahan ajar tersebut. Dari segi kuantitasnya, usahakan utamakan adalah kualitas. Jadi intinya adalah materi itu, bahan ajar itu harus dievaluasi dengan fokus kepada audiens, siapa siswanya, tujuannya seperti apa, goalsnya, kontennya seperti apa, metodologinya seperti apa. Ya, kenapa? Karena jangan sampai materi tersebut tidak tepat sasaran sehingga useless, tidak bisa digunakan ketika proses pembelajaran. Nah, you can use this information checklist. Anda bisa menggunakan checklist informasi seperti ini sebagai basis for rating your own material, sebagai dasar ketika Anda mau menulis materi Anda sendiri dalam proses pembelajaran nantinya. Ya, baik Anda mengevaluasi maupun Anda mempersiapkan bahan ajarnya. Saya pikir demikian. Ya, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton, menyimak video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini, dan dukung. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada yang lain. Silakan, kalau Anda punya pertanyaan, sampaikan di komen, tanyakan di komen, nanti saya akan merespon setiap komentar yang Anda sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.